Selamat datang di channel Hashtags. Ini adalah video ketiga dari playlist Bootstrap. Di sini Hashtags mau melanjutin pembahasan tentang komponen-komponen unik dan menarik yang ada di Bootstrap. Komponen apa aja yang akan dibahas pada video kali ini? Simak aja videonya sampai selesai. Pertama-tama, kita bahas cara bikin navbar. Pada sebuah web, perlu ada yang namanya navbar alias navigation bar yang berisi menu-menu yang ada pada web tersebut. Bootstrap udah nyediain komponen ini untuk memudahkan pembuatan UI atau user interface alias tampilan layoutnya. Gimana cara bikinnya? Langsung aja ke tutorial cara bikinnya. Pada Bootstrap, navbar itu dibuat dengan tag nav. Di dalam tag nav, kasih kelas dan isi value-nya dengan navbar. Ini adalah kelas navbar pada Bootstrap sebagai kelas utama pembuatan navbar. Terus di sini kita bikin navbar ukuran small yang bisa di-expand dengan tambahan kelas navbar expand sm. Kelas ini fungsinya adalah ketika web dibuka pada perangkat kecil, maka navbarnya berubah jadi bisa di-expand dan collapse seperti berikut ini. Coba klik kanan dan pilih inspect. Dan klik icon handphone ini untuk setting browser menjadi tampilan layar handphone. Dan inilah fungsi dari kelas navbar expand sm. Tampilan navbar berubah dan bisa di-expand dan collapse ketika klik pada icon hamburger alias garis 3 ini. Kelas navbar dark untuk setting tema pada navbar menjadi dark. Kemudian untuk background colornya kita ubah menjadi warna hijau dengan kelas BG Success. Selanjutnya ada div dengan kelas container fluid yang bertujuan untuk kasih sedikit jarak atau margin di sisi kanan logo dan di sisi kiri button search yang ada di dalam navbar. Di dalam kelas div container fluid ini kita kasih tag A dengan kelas navbar brand untuk bikin logo. Kemudian kasih foto dengan tag img yang kita atur width jadi 40 px dan tambahan kelas rounded fill untuk bikin foto logonya jadi bulat. Kemudian di sini ada button untuk handle layout di layar handphone tadi. Di dalamnya ada kelas navbar toggler supaya dengan menggunakan button inilah action expand dan collapse-nya dikontrol. Untuk kelas database toggle dan kelas database target udah dibahas pada video sebelum ini. Tag span dengan kelas navbar toggler ini adalah untuk icon hamburger alias 3 garis yang ditampilin pada tampilan layar handphone tadi. Terus di bawahnya ada div kelas collapse yang berhubungan dengan kelas database toggle. Untuk tag ul dan li adalah buat bikin list ketika navbar berubah bentuk ketika layar berada pada tampilan handphone. Kelas me auto buat bikin list menjadi otomatis tersusun pada saat layar ke mode handphone. Habis itu ada form untuk nampung text box, pencarian, dan juga button. Kelas dFlex ini berfungsi sebagai atur display navbar menjadi fleksibel. Yang kedua kita bahas carousel alias slideshow. Carousel atau slideshow ini adalah gambar yang bisa di-slide alias berganti maupun secara manual ataupun otomatis setiap 5 detik. Kali ini kita coba bikin carousel yang berganti secara otomatis. Ikutin cara bikinnya kayak gini. Div kelas carousel adalah kelas utama buat bikin carousel, dan slide adalah kelas untuk membuat jenis carousel dengan tipe slide dan supaya ngasih efek pergerakan dari gambar yang ada pada carousel. Div kelas yang ini adalah buat bikin indikator alias penanda dari setiap slide. Atribut database target bertujuan supaya indikator bisa diklik. Dan atribut database slide to bertujuan buat ngasih urutan dari masing-masing item di carousel. Div kelas carousel inner adalah kelas buat bikin slide pada carousel. Carousel item adalah spesifikasi item pada carousel yang kita isi dengan gambar dan active merupakan penunjuk gambar mana yang ditampilin. Untuk div kelas carousel caption adalah kelas yang mengatur kata-kata atau caption yang ada di dalam carousel ini. Dan dua button ini adalah buat bikin icon panah di kanan dan di kiri carousel. Selanjutnya yang ketiga adalah modal. Modal pada Bootstrap adalah kotak dialog atau pop-up yang bisa digunakan sebagai notifikasi atau pesan yang muncul di layar bagian atas. Mari kita coba bikin. Di sini ada button buat nampilin modalnya. Atribut database toggle dengan value modal ini fungsinya adalah buat show dan hide modal. Atribut database target itu buat nunjukin elemen mana yang jadi targetnya. Dan value hashtag modal ID adalah ID alias identifier untuk mengenali elemen lain yang memiliki ID yang sama. Ini adalah sebagai penghubungnya. Di sini elemen lain yang memiliki ID yang sama adalah div yang ini.
maka semua yang ada di dalam elemen div ini bisa dikontrol untuk show dan hide menggunakan event click pada button ini. Kelas modal adalah kelas utama buat bikin modal. Kelas fade ini berfungsi buat ngasih efek layar menjadi gelap ketika modalnya muncul. Kelas modal header itu adalah kelas buat bikin header pada modal. Modal title untuk ngasih judul. Dan button ini adalah button dengan tanda X yang ada di pojok kanan modal yang berfungsi untuk close modalnya. Di bawahnya ada kelas modal body sebagai styling pada isi modalnya. Dan modal footer untuk bikin footer alias bagian bawah modal yang berisi button close. Selanjutnya kita bahas scroll spy. Scroll spy digunakan untuk melakukan update pada link secara otomatis kepada list navigasi pada posisi scroll. Scroll spy adalah memberikan efek scroll menuju link yang dituju pada satu elemen yang sama ketika link diklik. Coba kita bikin aja langsung supaya lebih jelas. Sebagai contoh, isi link pada navbar yang udah kita bikin tadi dengan cara berikan value pada atribut href dan diawali dengan simbol hashtag sebagai identifikasi ID. Kemudian kita perlu menambahkan beberapa atribut lain pada tag body kayak gini. Yang terakhir kita buat div sebagai tujuan dari linknya. Pada div ini, kasih atribut ID dan isi value-nya sesuai dengan value pada link yang ada pada navbar. Sehingga div inilah yang dikenali sebagai targetnya. Tambahkan beberapa kelas CSS untuk membuat layout menjadi sedikit lebih bagus. Atur penambahan tinggi dan lebar pada padding. Dan inilah hasilnya. Atribut database spy dengan value scroll adalah requirement alias value yang wajib ada untuk menunjukkan bahwa yang di dalam elemen body ini bisa di scroll. Kemudian atribut database target dengan value navbar ini menunjukkan bahwa kelas navbar sebagai kontrol pemicu aksi scroll dan sebagai penghubung antara navbar dengan area yang mau di scroll. Value ini sebenarnya bisa juga diisi sama nama ID. Tinggal ganti aja dengan nama ID diawali dengan simbol hashtag. Habis itu tambahin atribut ID pada navbar. Perhatiin baik-baik bahwa elemen yang bisa di-scroll harus sama dengan ID pada link yang ada di dalam item navbar.